Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di channel YouTube YSM Official dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional 2021. Tak terasa, minggu ini kita masuk di minggu keempat, minggu terakhir di Bulan Kitab Suci Nasional. Yesus, sahabat seperjalanan kita. Ya, di minggu keempat ini kita akan merenungkan ya sosok Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang bertobat. Dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 21. Nah, sekarang ini kita ada di masa pandemi COVID-19 ya. Di masa pandemi ini semua mengalami, dari kalangan anak-anak sampai lansia, semua merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Juga salah satunya adalah aktivitas ibadah di gereja. Yang biasanya bisa beribadah di gereja, tapi di masa sekarang ibadahnya di rumah ya, menjalankan ibadah di rumah melalui televisi maupun live streaming di channel YouTube. Akibatnya semacam ini hanya sebagian kecil ya yang bisa ikut serta melakukan ibadah. Dikarenakan mungkin rumahnya di pedalaman ya, sehingga tidak ada sarana dan prasarana. Situasi semacam ini ya memungkinkan kita menjadi orang yang suam-suam kuku, menjadi orang yang setengah-setengah. Suam-suam kuku ini bukan pertama kali terjadi di masa pandemi ini. Namun dulu ya di dalam kitab Wahyu, jemaat Laodikia ini juga mengalami suam-suam kuku. Jemaat Laodikia ini merasa bahwa mereka sudah berkecukupan, sehingga untuk datang kepada Tuhan setengah-setengah ya. Ya, karena itu Yohanes menuliskan kitab Wahyu untuk menasehati kita untuk hidup terus semangat ya dalam menjalani hidup sebagai pengikut Kristus dengan penuh semangat dan terus-menerus mengusahakan pertobatan. Ya, minggu ini ya kita merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang bertobat. Karena itu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, kami datang kepadamu dengan rasa sesal atas dosa kami. Kami sering berpusat pada kepentingan diri sendiri dan kurang mengarahkan hati kepadamu. Kami masih jauh dari semangat hidup penuh kasih kepadamu dan sesama. Hidup rohani kami juga suam-suam kuku. Karena itu kami mohon, karuniakanlah sikap tobat sejati kepada kami, agar kami sungguh-sungguh bersemangat menghayati iman dalam hidup sehari-hari di tengah kelesuhan akibat pandemi COVID-19. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan diambil dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya
dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah mendengarkan firman Tuhan tadi dari kitab Wahyu, mari kita melakukan pendalaman dengan menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Nah, yang pertama, apa arti sebutan dan gelar Yesus Kristus sebagai Amin, saksi yang setia dan benar? Ini bisa dilihat ya di ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yang kedua, apa yang dicela oleh Yesus dari jemaat di Laodikia? Bisa dilihat di ayat 15. Apa yang dicela ya? Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, jadi kita diajak untuk tidak menjadi orang yang suam-suam kuku, tidak menjadi orang yang setengah-setengah. Oke, selanjutnya di pertanyaan yang ketiga, apa yang membuat jemaat Laodikia bermentalitas suam-suam kuku? Apa? Bisa dilihat di ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Di pertanyaan selanjutnya, apa perintah Yesus bagi jemaat Laodikia setelah memberi mereka nasihat? Kira-kira apa? Ya, di ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, ini kita diingatkan ya bahwa Tuhan mengasihi. Ya, jika Tuhan mengasihi kita, Ia akan menegur dan menghajar. Karena itu ya, siapkan hati kita untuk bertobat. Ya, melakukan pertobatan. Ya, selanjutnya ini ada penjelasan ya untuk pertanyaan nomor pertama. Ini tadi untuk gelar Amin, saksi yang setia dan benar. Nah, Yesus yang memberi perintah untuk menulis dan mengirim surat kepada jemaat di Laodikia,
Ini menyebut dirinya dengan gelar amin, saksi yang setia dan benar. Nah, kata amin ini merupakan kata standar yang dipakai oleh orang Yahudi untuk mengakui kebenaran dari apa yang dikatakan oleh orang lain. Ungkapan saksi yang setia dan benar ini menegaskan kata amin yang sebelumnya. Dengan menyebut dirinya amin, saksi yang setia dan benar, Yesus menegaskan bahwa sabdanya sungguh-sungguh benar serta dapat dipercayai dan diandalkan. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 tentang jemaat yang dicela oleh Yesus, ini karena kurang bersemangat dalam hidup rohani, ya. Jemaat di Laodikia ini udah puas dengan prestasi diri mereka sendiri. Ya, kurangnya semangat rohani ini digambarkan dengan ungkapan suam-suam kuku. Tidak dingin atau tidak panas, ya. Suam-suam kuku ini juga bisa dikatakan setengah-setengah. Pengalaman jemaat Laodikia yang suam-suam kuku ini, ya, yang dikarenakan puas dengan apa yang ada di diri mereka juga terjadi pada diri kita. Merasa kita sudah cukup, ya, terberkati, ya, sudah ada uang banyak, sudah ada prestasi yang mumpuni, sehingga untuk datang kepada Tuhan menjadi orang yang setengah-setengah. Dengan celaan ini, Yesus menginginkan agar mereka, ya, untuk jemaat Laodikia, juga untuk kita, ini menghayati iman dengan semangat yang bernyala-nyala. Itu sebabnya Yesus digambarkan serasa ingin muntah melihat kualitas rohani jemaat yang setengah-setengah. Untuk nomor 3, pertanyaan nomor 3 tadi, ya. Semangat suam-suam kuku jemaat Laodikia ini disebabkan karena mereka merasa mampu mencukupi diri sendiri dan cepat puas. Dengan harta dan kekayaan, mereka merasa hidupnya akan terjamin. Di sini tampak ada kontras yang tajam antara pernyataan jemaat dan kenyataannya sesungguhnya. Jemaat Laodikia membanggakan kekayaan dan percaya bahwa kekayaan itu memberikan jaminan hidup dan kebahagiaan. Karena itu, mereka tidak pernah berhenti berusaha menumpuk harta. Apa yang mereka miliki seolah-olah tidak pernah memberikan kepuasan, sehingga menginginkan lebih lagi. Nah, yang 4, merelakan hatimu dan bertobatlah. Ya, ini adalah suatu perintah yang tegas. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini adalah perintah agar bersemangat, ya, terus bersemangat, bernyala-nyala. Dengan kata-kata ini, Yesus mengajak jemaat Laodikia untuk berubah dari mentalitas suam-suam kuku, ya, sehingga menjadi lebih semangat. Mereka diminta untuk merelakan diri, dipenuhi, dikuasai, dan digerakkan oleh Roh Kudus. Bertobat tidak hanya berarti perintah untuk mengubah sikap dan perilaku dari yang tidak baik, ya, menjadi baik, tapi juga untuk mengubah cara berpikir. Ya, orang perlu mengakui kesalahan di masa lampau atau sekarang. Setelah itu memiliki niat, rencana, strategi yang tepat untuk memperbaiki di masa depan. Perubahan sikap dan perilaku ini perlu didasari oleh perubahan cara berpikir. Ya, jadi cara berpikir, cara pandang harus diubah. Dengan kedua perintah ini, jemaat Laodikia diajak untuk mengubah cara berpikir mereka tentang kekayaan dan rasa percaya diri yang berlebihan. Nah, sudah tadi, ya, firman sudah disampaikan, pendalaman dan penjelasan. Ini diajak untuk aksi nyata. Nah, di sini ada apa aksi nyata yang akan aku lakukan selama 1 minggu ke depan agar virus suam-suam kuku, ya, yang setengah-setengah, tidak semangat tadi, tidak menyebar dan melumpuhkan hidup rohaniku. Ini bisa dijawab, ya, secara pribadi, kira-kira apa sih aksi nyata yang perlu saya lakukan? Nah, itu silahkan ditindaklanjuti. Misalnya membuat kalender niat baik.
Jadi kalian buat kalender ya, catatan nih untuk 1 minggu ke depan bagaimana dalam berdoa ya, dalam membaca kitab suci. Jadi harus ada niatan dan dilaksanakan. Jadi nanti kalender dibuat. Nanti kalau kalian sudah melakukan di checklist, oh berarti sudah dilaksanakan. Kalau terchecklist semua, berarti dalam 1 minggu itu kalian menjadi orang yang tidak suam-suam kuku. Jadi selama 1 minggu selalu ini konsisten melakukan doa dan juga membaca kitab suci. Nah, sudah ya selesai minggu untuk bulan kitab suci nasional, ini minggu yang terakhir. Tapi semoga ke depannya ya kalian terus melaksanakan ya, yaitu membaca kitab suci, melaksanakan doa ya, tidak hanya doa makan tapi juga doa pagi, doa siang, doa malam. Untuk terus datang kepada Tuhan, membaca firman Tuhan. Oke, kita tutup perenungan bulan kitab suci nasional minggu keempat. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kasih sejati, puji syukur kepadamu karena Engkau telah membuka hati dan pikiran kami dalam pertemuan ini. Tuntunlah kami dengan kebijaksanaan-Mu, agar kami mampu mendengar Engkau yang mengetuk pintu lewat sabda-Mu. Dan mampukanlah kami untuk melakukan pertobatan secara terus-menerus. Doa ini kami mohonkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.